Selamat datang di Cahaya Kisah Islami, tempat di mana kita menggali sejarah penuh hikmah dari perjalanan panjang Islam. Dari awal risalah yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga bagaimana Islam menyebar ke penjuru dunia, setiap kisah membawa pelajaran berharga bagi umat manusia. Bersiaplah untuk menyelami perjalanan luar biasa yang tak hanya menginspirasi, tetapi juga memperkuat iman. Mari kita mulai kisah hari ini, dan temukan cahaya dalam setiap langkah sejarah Islam. Islam sebagai agama telah meninggalkan jejak signifikan dalam sejarah dunia, dimulai dari kisah Nabi Adam dan Siti Hawa. Dalam tradisi Islam, disebutkan bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa, yang dianggap sebagai manusia pertama, memeluk Islam sebagai agama tauhid. Sebagai catatan, Islam tidak dimulai dari satu tempat geografis tertentu, tetapi tradisi mengatakan bahwa Nabi Adam menetap di Sri Lanka setelah diturunkan dari surga, sementara Siti Hawa berada di Jeddah. Mereka bertemu kembali di Bukit Arafah, sebuah tempat yang kemudian menjadi sakral bagi umat Islam. Proses penyebaran Islam seringkali terjadi melalui pendekatan budaya. Dalam upayanya menyampaikan ajaran Islam, para pendakwah memanfaatkan perangkat budaya yang sudah dikenal masyarakat lokal. Budaya ini tidak sepenuhnya ditinggalkan, tetapi dimurnikan dari unsur-unsur yang bertentangan dengan tauhid, seperti praktik-praktik syirik. Pendekatan ini memungkinkan Islam untuk berakar kuat di masyarakat, tanpa menimbulkan konflik besar dengan tradisi yang telah ada sebelumnya. Sebelum Perang Dunia Pertama, dunia Islam terdiri dari berbagai pemerintahan dan pusat budaya yang tersebar di wilayah-wilayah seperti Jazirah Arab, Mesopotamia, Persia, Syam, Mesir, Maghrib, Al-Andalus, Transoxiana, Hindustan, dan Anatolia. Masing-masing wilayah ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam sejarah Islam, meskipun seringkali kekuasaan di satu wilayah dibagi antara berbagai dinasti atau pemerintahan lokal. Misalnya, selama akhir Kekhalifahan Abbasiyah, meskipun Baghdad menjadi ibu kota kekhalifahan, pengaruh nyata justru dipegang oleh dinasti seperti Buayhi dan Seljuk. Kekhalifahan Turki Utsmani juga menerapkan sistem desentralisasi dengan memberikan otoritas kepada penguasa lokal seperti D di Aljazair atau B di Tunisia. Sumber sejarah awal Islam menghadirkan tantangan tersendiri karena minimnya dokumentasi langsung dari periode tersebut. Salah satu referensi penting untuk mempelajari asal-usul Islam adalah karya Al-Tabari, seorang sejarawan yang hidup pada abad ke-9. Meskipun kontribusinya sangat berharga, karya Al-Tabari mengandung elemen-elemen mistis, legenda, dan narasi polemik yang mencerminkan zamannya. Pendekatannya dalam merekam sejarah juga dipengaruhi oleh tradisi lisan yang beredar pada masanya. Berdasarkan sumber-sumber yang ada, para sejarawan mengembangkan 4 pendekatan utama untuk memahami sejarah awal Islam. 1. Metode deskriptif. Pendekatan ini mengacu pada garis besar tradisi Islam yang ada, meskipun dengan penyaringan terhadap elemen mukjizat dan narasi keagamaan. Sejarawan seperti Edward Gibbon dan Gustav Weil menjadi contoh dari pendekatan ini, yang cenderung menggambarkan sejarah Islam dalam bentuk narasi linier. 2. Metode kritik sumber. Pendekatan ini berupaya membandingkan berbagai sumber historis untuk menentukan tingkat kredibilitas setiap sumber. Metode ini digunakan oleh William Montgomery Watt dan Wilfred Madlung, yang mengevaluasi catatan sejarah berdasarkan validitas informan. 3. Metode kritik tradisi. Pendekatan ini menganggap tradisi lisan sebagai sumber utama yang perlu ditelaah secara hati-hati. Ignaz Goldziher memelopori metode ini dengan menelusuri asal-usul tradisi dan sejarah periwayatan, yang kemudian diteruskan oleh sejarawan seperti Uri Rubin. 4. Metode skeptis. Metode ini menolak hampir seluruh elemen dalam sumber tradisional, menganggapnya sulit dipisahkan dari distorsi dan unsur buatan. John Wansbrough adalah salah satu pelopor pendekatan ini, yang menekankan pentingnya skeptisisme dalam mengevaluasi sejarah awal Islam. Hari ini, keempat pendekatan tersebut tetap relevan, meskipun penggunaannya bervariasi tergantung pada tujuan studi. Pendekatan deskriptif lebih populer untuk penyajian gambaran umum,
sementara kritik sumber dan kritik tradisi lebih sering digunakan oleh akademisi yang meneliti asal-usul Islam secara mendalam. Pendekatan skeptis, meskipun kontroversial, tetap memiliki pengikut yang mencoba menafsirkan sejarah Islam dengan sudut pandang yang lebih kritis. Setelah abad ke-8, kualitas sumber-sumber sejarah yang tersedia mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sebelumnya, sumber-sumber yang membahas masa awal sejarah seringkali menunjukkan kesenjangan dalam adat dan budaya, dengan banyak catatan yang kurang dapat diandalkan. Namun, setelah periode tersebut, dokumentasi sejarah mulai lebih kontemporer dan lebih terperinci. Berbagai dokumen baru, seperti dokumen resmi, peninggalan sejarah, pusaka zaman penaklukan, korespondensi, dan syair-syair, mulai muncul dan memperkaya catatan sejarah. Sebagai hasilnya, sumber-sumber ini menjadi acuan yang lebih baik untuk memahami masa lalu, terutama dalam konteks kawasan tertentu. Untuk era sebelum Islam, yakni abad ke-6, sumber-sumber yang tersedia memiliki kualitas yang beragam. Beberapa wilayah, seperti kawasan Kekaisaran Sasaniyah, memiliki catatan yang kurang memadai, sementara sumber-sumber dari Bizantium, terutama yang didukung oleh catatan kekristenan Suriah, memberikan informasi yang lebih kaya dan terpercaya. Hal ini memberikan gambaran yang tidak merata tentang situasi pada masa tersebut, tergantung pada lokasi dan pengaruh politik atau keagamaan yang dominan. Sebelum kedatangan Islam, Jazirah Arab berada dalam kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang sangat terbelakang. Sebagian besar penduduknya adalah penyembah berhala, sementara sebagian lainnya menganut agama Kristen atau Yahudi. Mekah telah menjadi pusat keagamaan yang penting bagi bangsa Arab pada masa itu, karena menjadi tempat berdirinya Ka'bah, sumur Zam-Zam, serta berhala-berhala yang dihormati oleh berbagai suku di jazirah tersebut. Muhammad, yang kemudian menjadi nabi terakhir dalam Islam, dilahirkan di Mekah pada tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, atau sekitar tanggal 20 April 571 Masehi. Ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, meninggal ketika Muhammad masih berada dalam kandungan ibunya, Aminah binti Wahab. Ketika Muhammad berusia 6 tahun, ibunya juga meninggal dunia, sehingga ia menjadi yatim piatu pada usia dini. Pengasuhan Muhammad diteruskan oleh kakeknya, Abdul Muthalib, dan setelah kakeknya meninggal, tanggung jawab itu diambil alih oleh pamannya, Abu Talib. Pada usia 25 tahun, Muhammad menikah dengan seorang janda kaya bernama Khadijah binti Khuwailid. Sebelum menikah, Muhammad menjalani berbagai pekerjaan, termasuk menggembala kambing. Ketika usianya mencapai 35 tahun, kota Mekah dilanda banjir besar, dan peran Muhammad sebagai seorang hakim mulai dikenal. Ia juga dikenal tidak menyukai kehidupan kota Mekah yang syarat dengan penyembahan berhala, ketidakadilan sosial, dan tradisi yang kejam, seperti praktik mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Muhammad sering mencari ketenangan di Gua Hira untuk bermeditasi dan merenungkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakatnya. Pada usia 40 tahun, ia menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Wahyu ini menjadi awal mula ajaran Islam. Muhammad memulai dakwahnya secara diam-diam kepada orang-orang terdekatnya, yang dikenal sebagai As-Sabiqun al-Awwalun, orang-orang pertama yang memeluk Islam, sebelum akhirnya mengajarkan Islam secara terbuka kepada masyarakat luas setelah turunnya wahyu dari surah Al-Hijr ayat 94. Pada tahun 622 Masehi, Muhammad dan para pengikutnya meninggalkan Mekah dan berhijrah ke Madinah untuk menghindari tekanan dan ancaman dari kaum Quraisy. Peristiwa ini dikenal sebagai hijrah, dan menjadi awal mula kalender Hijriyah dalam tradisi Islam. Di Madinah, Muhammad berhasil membangun komunitas Islam yang kuat dan terorganisir. Penduduk Mekah dan Madinah, yang sebelumnya sering terlibat konflik, akhirnya bersatu di bawah kepemimpinan Muhammad. Meskipun menghadapi perlawanan dari berbagai pihak, komunitas Muslim berhasil memenangkan banyak pertempuran, hingga akhirnya mampu merebut kembali kota Mekah. Setelah wafatnya Muhammad pada tahun 632 Masehi, seluruh jazirah Arab berada di bawah penguasaan Islam.
Kepemimpinan umat Muslim kemudian dilanjutkan oleh 4 khalifah pertama, yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin, para khalifah yang terbimbing Abu Bakar, 632 hingga 634 Masehi, Umar bin Khattab, 634 hingga 644 Masehi, Utsman bin Affan, 644 hingga 656 Masehi, dan Ali bin Abi Thalib, 656 hingga 661 Masehi. Masa kepemimpinan mereka ditandai dengan penyebaran Islam ke berbagai wilayah di luar Jazirah Arab, termasuk Persia, Syam, Mesir, dan Afrika Utara. Abu Bakar, sahabat terdekat Muhammad, menjadi khalifah pertama umat Islam. Meski ia memiliki otoritas agama, Abu Bakar tidak mengklaim kenabian. Namun, masa kepemimpinannya menghadapi tantangan besar, termasuk pemberontakan dari sejumlah kepala suku yang menolak melanjutkan perjanjian dengan Muhammad. Beberapa di antaranya bahkan mengaku sebagai nabi. Untuk menegakkan kekuasaannya, Abu Bakar melancarkan Perang Riddah, serangkaian kampanye militer yang berhasil mempersatukan kembali Jazirah Arab di bawah pemerintahan Islam. Momentum kemenangan ini berlanjut dengan ekspansi ke wilayah Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, dan Sasaniyah, Persia. Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, ekspansi Islam mencapai puncaknya dengan penaklukan wilayah Syam, Mesir, dan sebagian besar Persia. Pasukan Muslim yang terdiri dari suku-suku Arab, mantan pemberontak, dan pasukan pembantu kerajaan, menjadi kekuatan yang tak terbendung. Umar bin Khattab melanjutkan kepemimpinan dengan keberhasilan besar dalam bidang militer, administrasi, dan pembangunan masyarakat Islam. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil dan tegas, yang meletakkan dasar-dasar pemerintahan Islam yang kuat. Setelah Umar, Utsman bin Affan melanjutkan ekspansi Islam dan dikenal karena inisiatifnya dalam mengkodifikasi Al-Quran. Namun, masa kepemimpinannya juga diwarnai dengan konflik internal yang memuncak pada pembunuhannya. Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat, menghadapi tantangan yang lebih besar dengan munculnya perpecahan di kalangan umat Islam. Konflik politik dan perang saudara, seperti Perang Jamal dan Perang Siffin, menandai masa pemerintahannya. Meskipun begitu, masa Khulafaur Rasyidin menjadi fondasi penting bagi perkembangan peradaban Islam di masa-masa berikutnya. Umar bin Khattab memainkan peran penting dalam mengembangkan administrasi negara Islam yang masih baru. Dia berfokus pada perbaikan infrastruktur seperti irigasi dan berkontribusi dalam pendirian kota-kota besar seperti Basra. Memilih hidup sederhana, Umar tinggal di pondok tanah liat tanpa pintu dan sering berkeliling pada malam hari untuk mendengarkan keluhan rakyat miskin. Berdasarkan temuan dari interaksinya, Umar mendirikan Baitul Mal, lembaga yang memberikan bantuan kepada kelompok kurang mampu, seperti orang tua, yatim piatu, janda, dan penyandang disabilitas tanpa memandang agama. Institusi ini terus beroperasi selama masa kekhalifahan Rasyidin hingga era Abbasiyah. Umar juga memperkenalkan program pensiun bagi orang tua dan tunjangan untuk anak-anak. Dalam urusan pemerintahan, Umar tegas terhadap pejabat yang tidak memenuhi standar kerja atau terlalu fokus pada kekayaan. Dia mengganti mereka jika perlu. Meski sempat terhenti karena kelaparan di Arab dan wabah di Syam pada 638 hingga 639, kekhalifahan Islam di bawah kepemimpinan Umar telah mencakup wilayah luas seperti Suriah, Mesir, Mesopotamia, dan sebagian Persia. Penduduk Yahudi dan Kristen yang sebelumnya menjadi minoritas di bawah kekuasaan Romawi dan Persia seringkali mendukung umat Islam karena merasa lebih diuntungkan. Mereka dikenakan pajak tertentu, sementara umat Islam membayar zakat, yang digunakan untuk membantu kelompok miskin. Selain itu, umat Yahudi dan Kristen diizinkan tetap mematuhi hukum agama mereka sendiri, sesuai dengan Piagam Madinah. Sistem perpajakan Romawi dan Persia sebagian besar dipertahankan karena efisiensi dan dikenakan pada kekayaan, bukan perdagangan. Pada 639 Masehi, Umar menunjuk Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Syam setelah wabah besar merenggut banyak nyawa, termasuk gubernur sebelumnya. Di bawah Muawiyah,
Sebuah armada laut Muslim didirikan pada 649 Masehi untuk melawan Bizantium. Armada ini, yang terdiri dari pelaut Kristen dan Muslim, berhasil memenangkan pertempuran Phoinikos pada 655 Masehi, membuka Laut Tengah untuk aktivitas kapal-kapal Muslim. Umar juga berhati-hati agar pasukan Muslim tidak tergoda oleh kemewahan kota-kota yang ditaklukkan. Oleh karena itu, mereka berkemah di luar kota untuk menjaga fokus pada ibadah dan menghindari tekanan pada penduduk lokal. Pangkalan-pangkalan ini kemudian berkembang menjadi kota-kota besar seperti Basra, Kufah, dan Fusta. Setelah Umar wafat pada 644, Utsman bin Affan menjadi khalifah. Dia memimpin kodifikasi Al-Quran ke dalam versi standar untuk mencegah kesalahan bacaan di berbagai wilayah. Namun, seiring berjalannya waktu, pengaruh Utsman melemah, dan ketidakpuasan terhadap pemerintahannya meningkat. Setelah Utsman dibunuh pada 656 Masehi, Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Dia memindahkan ibu kota ke Kufah, tetapi pemerintahannya terganggu oleh konflik internal yang dikenal sebagai fitnah pertama. Setelah Ali dibunuh pada 661 Masehi, putranya Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan melalui perjanjian damai. Namun, Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah, melanggar perjanjian dengan Hasan. Dinasti Umayyah, yang berpusat di Damaskus, memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga mencapai Kabul, Afrika Utara, dan bahkan ke pulau-pulau di Laut Tengah. Meski begitu, gaya hidup mewah penguasa Umayyah seringkali dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan rakyat. Pada 750 Masehi, dinasti Abbasiyah menggantikan Umayyah dengan dukungan dari kelompok-kelompok yang tidak puas, termasuk Mawali, orang non-Arab yang masuk Islam. Abbasiyah memindahkan ibu kota ke Baghdad dan menjadikannya pusat pengetahuan dunia. Namun, satu cabang keluarga Umayyah berhasil melarikan diri ke Andalusia, di mana mereka mendirikan kekhalifahan Cordoba. Dalam konteks Nusantara, Islam mulai dikenal sejak abad ke-7 Masehi melalui perdagangan. Penyebaran Islam di wilayah ini dipercepat oleh peran Wali Songo, tokoh-tokoh yang terkenal dalam dakwah Islam di Indonesia. Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati adalah beberapa di antaranya, yang memberikan pengaruh besar pada perkembangan Islam di tanah air. Subhanallah, begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah Islam yang penuh hikmah ini. Setiap peristiwa bukan hanya mengajarkan kita tentang perjuangan, tetapi juga tentang kekuatan iman dan ketakwaan. Semoga kisah ini semakin meneguhkan keimanan kita dan menjadi inspirasi dalam menjalani kehidupan. Terima kasih telah menyaksikan video ini di Cahaya Kisah Islami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita terus bersama menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya.